Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB yang selalu bersama kita mewartakan kabar baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 6-10 yang menyatakan, "Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Tujuan penulisan kitab Yehezkiel yaitu untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad atau meninggalkan Allah. Menopang iman sisa umat Allah dalam pembuangan mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan akhir dari kerajaannya. Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk menjadi alat dan sarana dalam memberitakan kehendaknya. Tugas ini ternyata bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Sebab orang Israel dikenal sebagai umat Tuhan yang kokoh, yang keras kepala, tegar tengkuk, yang selalu melakukan rebeli atau pemberontakan terhadap Allah. Ketika mereka jatuh, Tuhan mengangkat mereka. Mereka bertobat, dan Tuhan mengampuni mereka. Lalu mereka jatuh lagi. Tuhan mengangkat mereka. Mereka bertobat dan mengampuni mereka. Lalu mereka jatuh lagi. Begitu seterusnya.
Mereka menolak apa yang Tuhan ajarkan melalui para nabi Tuhan terdahulu, seperti yang dialami oleh leluhur mereka. Tugas Yehezkiel menjadi sangat berat karena umat Israel tidak mudah untuk diajarkan tentang firman Tuhan, sebab mereka merasa sudah tahu akan isi firman Tuhan, di mana mereka merasa Tuhan sudah membuang mereka dengan penjajahan bangsa Babilonia yang keras dan tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa umatnya sudah sangat banyak melakukan kesalahan, tidak taat pada Allah, dan melakukan penyembahan pada dewa-dewa atau berhala-berhala. Akibatnya, Allah memanggil Yehezkiel agar dapat bertindak sebagai nabi Allah dan menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umatnya ini. Tujuannya adalah agar umat Tuhan tahu bahwa Allah telah mengutus seorang nabinya di tengah-tengah mereka dengan asumsi entah mereka mendengar atau tidak. Yang penting firman Allah sudah disampaikan. Selanjutnya umat Tuhan sendiri yang meresapi dan mengambil keputusan. Pesan Tuhan pada Yehezkiel, jangan takut, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kata-kata jangan takut di sini bukan basa-basi atau sekedar formalitas, seperti orang yang bertemu di tengah jalan dan saling menyapa, setelah itu pergi. Tetapi kata-kata yang penuh dengan kuasa sebagai jaminan atau garansi perlindungan dari Tuhan sendiri. Hal itu jelas dari sebutan anak manusia terhadap Yehezkiel yang mau mengingatkan dirinya agar dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri menghadapi kaum pemberontak itu, tetapi mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Kata-kata Tuhan jangan takut, maknanya secara hakikat sangat dalam. Ketika manusia sudah tidak mampu berbuat apapun, maka ketika itu kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Yehezkiel sendiri harus konsisten, hidup seturut dan sesuai firman Allah, menunjukkan spiritualitasnya dalam kondisi apapun. Jangan ikut memberontak seperti umatnya pada saat itu. Ia harus membuka mulutnya untuk menerima firman Allah dengan cara mengandalkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah sendiri pada orang yang diutusnya, yaitu tangan yang datang padanya
membuka lembar gulungan kitab dan membaca di sana adanya nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Dan Yehezkiel sangat dikuatkan. Setelah menelan gulungan kitab itu, yaitu mencerna baik-baik dan meresapinya dalam kehidupannya sebagai nabi. Jika orang percaya diibaratkan sebagai intan yang keras, pasal 2 ayat 9, itu berarti iman orang percaya adalah iman yang sangat teguh dan bisa berjuang dalam segala kondisi dan tidak menjadi murtad atau berpaling dari Allah. Kemurtadan atau ketidakpercayaan dalam iman adalah risiko yang harus dialami setiap orang. Allah melakukan hal ini agar anak-anaknya tahu bahwa hanya bersama dengan Tuhan Allah ada harapan dan kehidupan yang kita dambakan. Melakukan segala sesuatu dengan kehendak sendiri-sendiri ternyata sering membuat konflik kepentingan, dan justru dalam hal inilah sumber terjadinya pertikaian dan kehancuran, seperti misalnya konflik antara abang dan adik dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dalam kehidupan suami istri. Kita pahami, jika kondisi sudah chaos, maka kita susah melakukan jalan keluar atau mencari solusi. Bahkan kita bisa menjadi korbannya. Allah saja yang memberi jalan keluar dan yang berani mengorbankan anak-anaknya atau siapa saja untuk kepentingan bersama. Salah satunya adalah nabinya, yaitu Yehezkiel, yang siap berkorban untuk sesamanya. Jadi, Allah memiliki caranya sendiri untuk mendatangkan siapa saja dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam masyarakat, agar sukacita dan damai sejahtera terus dihadirkan sesuai kehendak Allah dan dialami setiap orang. Situasi yang tidak mudah dihadapi ini rasanya adalah situasi yang mirip dengan kondisi kita di tahun 2023 ini. Karena tahun ini kita sudah diinformasikan akan ada resesi ekonomi global yang dapat menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia dan orang percaya di dalamnya. Kita harus memilih sampai dunia ini diakhiri Tuhan pada waktunya. Kita tetap memilih mengikuti ajaran Tuhan atau tidak. Hidup sesuai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak.
kekuatan intan yang luar biasa dapat kita pakai dalam kekuatan perkawinan dan iman bagi semua orang percaya dimanapun. Artinya, kita harus kuat, tegar, dan sungguh-sungguh rindu untuk terus bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Seolah-olah kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, sesaat saja kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Apalagi kita berjalan di jalan yang belum pernah kita tahu tempatnya. Kita tidak perlu sesumbar dalam iman. Cukup dalam tahun 2023 ini saja kita berharap atau kita punya pengharapan dapat terus bertahan dalam iman dan keluarga kita masing-masing di bawah pimpinan Tuhan Yesus. Manifestasi dari kehadiran Tuhan Yesus adalah ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga dan menyapa hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus selalu bersama kita dengan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan lagi iman dan pengharapan kami ketika kami akan beristirahat malam ini. Penyertaan dan kasih setia Tuhan akan melindungi hidup kami dan keluarga kami melewati malam yang gelap ini, dan akan membangunkan kami esok pagi menyambut hari baru, hari Tuhan, hari berkat, dan hari pengucapan syukur. Biarlah hidup kami terus bertumbuh dan berbuah seturut dan sesuai dengan firman-Mu, agar di tahun 2023 ini yang kami jalani mempunyai arah dan tujuan yang jelas, serta membawa harapan yang makin baik. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan seluruh jemaat GPIB dimanapun dalam melaksanakan baik program sinodal maupun program jemaat dalam semangat kebersamaan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami doakan pengembangan program Morning dan Night Call GPIB dan Radio GPIB dan Sabda-Sabda GPIB sebagai sarana pewartaan kabar sukacita bagi mereka yang mendengar dan membuka hatinya. Pengelola dan pengasuhnya yang melayani dengan penuh tanggung jawab, kiranya diberi kekuatan dan diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa bagi pengembangan pelayanan dan kesaksian GPIB dan para pendeta beserta
keluarga mereka yang melayani di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya Tuhan selalu menjagai, memberikan kesehatan dan semangat untuk terus melayani. Inilah permohonan doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan Night Call pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Bangsa Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT KPT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, bisa memimpinkan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua, atau biasa dipanggil Kak Tino. Halo Kak Tino. Halo Kak Bika. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Kakak tahun depan nih, bulan Januari, KPT kita akan ulang tahun ke-40. Betul. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Kita ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Bika. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap 40 tahun, maka dari itu PLKPT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal. Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Menteri Nasional secara luring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan PA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19. Kebetulan puji Tuhan, Bupal Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu, Bible Talk ini akan diselenggarakan di Seminyak Bali, tepatnya di Puri Shalom. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Gitu Pak Bika. Wah, menarik banget ya. Itu gak sabar, dekat lagi ya Kak ya. Udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak lain masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan pengenalan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah, sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai diselenggarakan. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Betul. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara Betul. ini. Oke Kak, mungkin menjelang HUT kita ada pesan-pesan Kak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 KPT. Ya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement ya Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Tika. Ayo
undang kakak lain bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerasional di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya, semuanya tetap bersemangat tanpa ragu-ragu. Semua taruna GPIB. Terima kasih. Terima kasih semuanya.